Baik, kita lanjutkan lagi praktikum kita. Kita tadi sudah sampai percobaan 9 ini proses.sh ini yang digunakan untuk mendeteksi filenya ada apa tidak, kemudian baru kita jalankan dengan operator AND dan OR. Lalu kita lanjutkan di percobaan yang ke-10 yaitu bilangan bulat untuk tes. Ini kita ikuti saja menggunakan operator dengan notasi tes gitu ya. Tes apakah $i apa variabel ini equal sama dengan 5. Jadi I kita kasih I sama dengan 5. Di manakah kursor saya? Ini ya. I sama dengan 5. Kemudian kita tes $i sama dengan bukan sama dengan minus EQ 5. Kemudian kan tidak ada hasilnya. Ingat hasilnya ada di echo dolar tanda tanya. Echo untuk menampilkan dolar tanda tanya. Nah, 0 kan true di sini, maka dia benar bahwa outputnya adalah 5. Kita coba yang nomor 2 menggunakan operator kurung siku ya, kurung siku. Jadi I, kenapa kok pakai kurung siku? Ya memudahkan nanti kalau kita gabung dengan if gitu ya, atau pakai yang lain. Minus EQ 5, kemudian ada yang salah. Minus EQ dolar I sudah pas. 5-nya kurang spasi, hati-hati. Nanti saya banyak melakukan kesalahan ini juga sekaligus diambil pelajaran ya, bahwa spasi saja di belakangnya 5 itu tidak bisa, programnya bisa salah gitu. Nah ini sudah 0 berarti sudah true, berarti sama dengan hasilnya dengan yang di atas. Loh, kok 0 true? Ini coba kita ganti 6 ya. Angka 6, nanti dia kan hasilnya 1. Nah ini hasilnya 1 kan. Nah, kalau 5 berarti kan equal sama dengan 5, maka kalau 0 berarti dia benar bahwa yang dilakukan itu benar. Itu untuk operator tes, kemudian kita coba elif. Elif itu else if-nya if ya, else if-nya if. Jadi ini ada program proc7 sama seperti tadi, kita ambil yang di sebelum ke sini kita ambil dulu di PDF praktikum yang ke-11. Praktikum yang ke-11. Praktikum yang ke-11. Mana 11? Ini atas sedikit. Nah, ini kita ambil, mari mulai dari crash. Ini kan sama ya, mulai dari crash. Ini kemudian tanda seru, kita salin, kita tampilkan ke editor kita tambahkan, ini editor 6, kita tampilkan, kita save pada editor 7, tapi sebelum kita simpan aja dulu. Proc7, 7.sh. Ada beberapa tadi, echo ini tanda petiknya silahkan diganti terlebih dahulu, ini tanda petiknya biasanya berubah kalau kita ngambil dari ini minusnya. Minusnya juga harus diganti, read income, if, then, ini biasanya kita kasih spasi, LE, then, kemudian elif, ini pakai elif, jadi ini bukan salah ketik ya, memang elif begitu, dikasih if lagi, kemudian biaya. Ini artinya kalau income kita kasih income antara income 0 sampai dengan 10.000, less than ini lebih besar dan kurang dari ini, maka biaya 10. Kalau kita masukkan 10.000
gather than, GT itu gather than, income-nya ini mestinya minusnya berubah ya. Ini makanya harus hati-hati. Minusnya ini juga menyebabkan nanti error. Karakternya dibuat beda ketika masuk di mana PDF. Ya, pokoknya intinya program ini kalau di antara 0 sampai 10.000 itu biayanya 10. Kalau di antara 10.000 sampai dengan 25.000 biayanya 25. Sementara kalau yang lebih besar dari itu maka biayanya 35. Kita simpan perubahan ini, kita simpan terus kemudian kita program 07-nya kita chmod-nya dirubah plus x kemudian proc 07.sh. Kemudian 07-nya kita jalankan, nggak usah kita cek ya. Income misalnya kalau kita kasih 15.000. 15.000 berarti nanti berapa 15.000 ya menurut programnya. Kalau 15.000 berarti kan biayanya kira-kira 25. Nah, biayanya 25. Ya. Ya, begitu caranya. Oh ya, untuk membuktikan yang lain lagi .sh misalnya kita income-nya 5.000 misalnya. 10 biaya 10.000. 10 kalau 35.000 maka hasilnya ya 35. Itu contoh penggunaan dari if sama else, elif ini ya. Elif yang ada di sini. Nah, ini contoh penggunaannya, income-nya diisi dengan 5.000 dan seterusnya. Ini tadi sudah kita praktekkan. Berarti kita selesai di percobaan yang ke-11, kita menuju ke percobaan yang ke-12. Percobaan 12 itu kita menggunakan EXPR ini ya. Percobaan yang ke-12 EXPR 5 spasi pengaruh ya, ditambah 1, 6 munculnya. Kemudian kita kasih variabel A sama dengan 5, kita memasukkan assignment 5, kemudian kita EXPR isinya A, $A itu kan artinya isinya A, ditambah 2, berarti 7. Kemudian dikurangi, kalau sudah dikurangi 4. Kurangi 4. Nah, kok 1? Dari mana 1? Oh iya benar. A-nya itu kan 1, A-nya itu kan 5. 7 ini kan belum dimasukkan lagi ke variabel. Saya menghitungnya 7. Berarti kan 5 yang dikurangi ini kan A ditambah 2, 7 benar. 5 ditambah 2. Berarti kan A-nya masih tetap 5. 5 dikurangi 4, hasilnya 1. Kemudian A dikalikan 2. A dikalikan 2, ya tetap aja 2 gitu kan. Dikalikan 2, hasilnya sintaks error. Ada pesan error. Sintaks error berarti 2-nya itu kalinya tidak pakai tanda begitu, tetapi dia pakai tanda backslash. Hasilnya ya hasilnya 10. Sorry, saya termakan lagi di sini. Ini saya kira A dikurangi 4, kemudian A menjadi 1. Tetap A-nya masih 5 gitu ya. 5 dikalikan 2, 10. Berarti A bukan 10, A masih tetap 5. Hasilnya 5. Kemudian kalau kita coba kita lihat lagi,
dolar A di ini dolar A slash 6 plus 10. Hasilnya 10. Kita lihat slash ini diapakan hasilnya? Ditambah 10. Ini ada spasinya, syntax error ya. Benar kita. Ini ada spasinya. Hasilnya 10. Ini A-nya tetap 5 ya. 5. Oh, modulo. Hasilnya 10. 10. Kemudian 17 di persen. Kita lihat ekspresi 17. 17. Kita pakai modulo persen. Persen dari 5. Hasilnya berapa? 2. 17, sisanya 2. Ini berarti modulo. Modulo itu hasil pembagiannya, hasil pembagian dari hasil pembagian dari 17 di modulo 5. Ini kalau ini div itu dibulatkan ke bawah, 5 dibagi 6 itu tidak bisa 0, dibulatkan jadi 0, ditambah 10 hasilnya 10. Sementara yang ini modulo, ini div, ini modulo. Div itu pembulatan dibulatkan ke bawah ya. Ekspresi ini sudah bisa semua, 12,1. Sekarang kita masuk ke 12,2. A kita tetap kita kasih 5. A, aduh, kita di sini A sama dengan 5. A5 kemudian hasilnya apa kalau kita tanda petik begini? B sama dengan B sama dengan tanda petik EXPR dari dolar A ditambah 1. Ayo berapa? Dolar A 5 ditambah dengan 1 masuk ke B. Sekarang kita eko B. Dolar B. Dolar B isinya adalah ekspresi daripada ini tadi, berarti karakter yang ada di sini masuk ke dolar B. Bukan penambahan yang ada di sini. Ini coba kita gini kan, kalau EXPR, benar ini ya, EXPR dolar A, ini unexpected, tidak bisa. Tidak mau. Tidak bisa. Kalau begini, ini kan dianggap sebagai karakter. Ini kalau begini, baris bas 5 perintah temukan EXPR dari, harusnya kan dolar A ditambah dengan 1. Hasilnya harusnya 6. Ini kan EXPR A, ini EXPR A ini kan ditambah 1. Coba hasilnya 6. Nah, maunya kan 6 itu masuk ke B gitu kan. Ini B sama dengan sekarang coba kita eko B. Ini baru mau. Eko dolar B. Oh, eko dolar B isinya begitu, tetapi kalau dijalankan dia 6 ya.
B saja, dolar B. Enggak mau dia. Ini ekspresi dari, ini sudah ketemu B-nya, ini mestinya ini hasilnya 6 masuk ke B gitu ya. Tapi kalau kita kasih dolar B, isinya adalah isinya B yang secara keseluruhan ini tadi. Kemudian kita lanjut ke percobaan 13. Percobaan ke-13 itu program 8 isinya adalah jika file program 1 ada, then exit 3, else exit -1. Kita jalankan nanti kalau ada dan tidak, exitnya ini di hasil keluarannya mestinya kalau programnya ada, maka dia muncul angka 3-nya ya. Angka 3-nya dia muncul. Ini coba kita copy dari PDF yang ada di sini, percobaan 13. Kemudian kita masuk ke editornya, kita tambahkan lagi. Kemudian kita simpan dulu ke program 8. Mana kursornya? Mana kursornya? Proc 08.sh. Ini minus F exit -1. Ini if ini begini, maunya begitu. Kita simpan. Sama seperti program-program yang lain, jangan lupa CH mood-nya plus X untuk proc 08.sh. Kemudian kita jalankan proc 08.sh. Mana? Oh, exit 3, kosong hilang. Terminal kita hilang. Terminal kita hilang. Oh, exit 3, benar, exit 3. Exit 3. Exit 3. Program kosong ini ls-l. Program kita dicari 08 ada, proc 01 ada, min F ketemu, maka dia exit 3. Oh, kita cari dulu. Exitnya berapa? Echo dolar tanda tanya. Oh, exitnya 0. Exitnya ternyata 0. Nah, jalankan script dengan memeriksa status exit. Exitnya 0. Proc 01.sh. Mestinya exit 3 ya. Mestinya 3 ini. Nih, kita jalankan lagi. Nah, begitu. Apa dia enggak ketemu ya? If minus F proc 01. Benar, sudah 01 ya, ini kosong ya. 01 kita simpan. Kemudian kita ke terminal. Kemudian kita tanya echo. Baru benar. Dia exitnya nilainya jadi 3 karena proc 01-nya ketemu.
Nggak tahu karena ada minusnya atau apanya tadi yang kita rubah, maka baru benar ini. Ini script nomor 13. Kemudian kita coba yang ke program 9 ini menanyakan siapa yang aktif, tanggal lahirnya, kalender. Ini kalau kita gabung dari program-program yang ada, misalnya kalau aktif 1, maka dia akan menjalankan perintah who, nomor 2 menjalankan perintah date, nomor 3 nanti dia akan menjalankan perintah call atau kalender. Nah, kita ambil saja dari PDF yang di sini, praktikum yang ke-14, bagian 1, case akhirnya dibalik saja ya. Dia skripnya ini N. Nah, ini PR kita ini 2 kolom ini jadinya. Nggak bisa di copy paste ini. Nih, coba kita tambahkan sekarang pada programnya jadi aneh kan. Kita simpan dulu jadi program 09. 9. Kita simpan. Tapi kita perbaiki dulu. Kita cocokkan. Ini program 9 benar. Selesai benar. Eko 1. Ekonya ini. Ini tanda petiknya juga berubah. Eko. Kemudian yang ini masuk ke sini. Ini kalau diketikkan, ini kan untuk kata-kata saja kan, untuk menampilkan kata-katanya. Kemudian yang nomor 3 yang ini. Kemudian Eko minus N, Eko minus N pilihan. Eko minus N, minus ya. Ini bukan minus ini. Minus N, kemudian pilihan. Ini berarti begini, pilihan. Kemudian read, yang di read apa? Read pilihan. Nah, read pilihan. Kemudian case, kita pakai case. Case 1 yang dilakukan adalah case 1 pilih in. Nah, ini ada di sana. Kemudian 1 Eko who sampai tanda nih. Programnya begini. Who, ini tanda petik. Jalankan perintah who, kemudian titik koma. Kemudian yang kedua Eko begini, tanda petik. Nah, ini copy paste kita tidak berhasil ini. Kita harus satu-satu ya. Yang ketiga kalender. Ctrl X. Semoga jalan ya. Kalender, ini tanda petiknya begini. Kemudian yang ketiga yang bintang harusnya bisa jalan. Selesai. Kita simpan. Eko pilihan salah. Oh, ada yang pilihan salah. Ini kebalik ini. Ini Eko pilihan salah pasti ada di atasnya. Ctrl X. Nah, kalau pilihan salah ada di sini.
Eko pilihan salah, begini. Esak gini. Kalau sudah kita simpan, kita coba kembali lagi ke komennya. Chmod dulu. Chmod plus X program 9. .sh. Kita jalankan proc 09.sh. Nah, muncul kalau kita pilih satu. Nah, yang aktif saat ini nama saya. Kemudian kita pilih 2, yang muncul kalender hari ini. Kalau saya pilih 3, yang muncul kalender semuanya. Pilih yang lain, pilihan salah. Nah, jadi program kita nomor 14 benar pakai case ya, case sampai esak gitu. Dijalankan ini tadi sudah jalankan, kemudian proc 10 pakai case jawab, read jawab in esak. Esak ini untuk membuat pilihan jawabannya itu harus ya dan T. Pokoknya jawabannya ya, pakai Y besar, Y kecil, ya besar, ya kecil, jawab sama dengan Y, berarti jawabnya sama dengan Y. Kalau jawab T, maka pilihannya jawab sama dengan T, kalau jawabannya T, tidak. Jadi ini membuat program kita bisa lebih fleksibel. Artinya bisa dijawab dengan Y besar, Y kecil, bisa juga pakai ya, begitu bisa dijawab dengan tidak. Lain halnya dengan program yang pertama tadi jawabannya hanya 1, 2, 3 begitu ya. Ini kita coba yang nomor 10. Sorry. Kita ambil yang ada di PDF di sini. Nah, kita copy. Kemudian kita salin, kita tampilkan ke penyuting kita, gedit. Kita tambahkan read in case, jawabannya yang ini pasti harus ditambah, minusnya harus dirubah. Lalu tanda petiknya, ini tanda petiknya juga. Udah kita simpan ke dalam program 10. Program 10.sh. Simpan sebagai, titiknya belum tadi. Simpan sebagai. Kurang titik. Nah. Tanda petiknya sudah, jawab, read, kemudian selesai. Kalau jawabannya Y, maka alternatifnya dijawab Y, jawabannya Y. Y, T, tidak, semuanya jawabannya T. Nah, ini kita coba kita jalankan, kita kembali ke yang di sini. Chmod, jangan lupa Chmod plus X dari proc 10.sh. Kita jalankan proc 10.sh. Jawabannya Y, bisa. Berarti kalau jawabannya Y, kita coba ini tadi variabelnya ada di jawab. Echo dolar JWB-nya Y. Kita jalankan lagi proc 10, jawabannya ya. Besar semua. Maka Echo jawabnya juga Y. Kalau kita jalankan tidak, pakai tidak, kita echo, jawabannya T. Jadi apapun jawabannya kita bisa lebih fleksibel di program yang ke-10 ini. Ini fungsinya untuk agar program kita jadi lebih fleksibel. Nomor 10, yang nomor 5 ini, program 10 dimodifikasi dalam bentuk case
case-nya adalah minus N jawab Y, slash C jawab, kemudian kalau YTO pakai tanda kurung kurawal gini ya. Y atau Y kecil atau Y besar, or Y kecil Y besar, A kecil A besar, jawabannya Y. Nah, input karakter begitu ya. Kemudian maksudnya A kecil A besar itu ya gitu ya. T-nya tidak begitu. Apakah bisa jalan ini gitu ya. Kita coba kita modifikasi programnya. Kita copy lagi di sini. Ini kita copy. Kita salin. Balik ke program yang ke 10 ini. Nanti ini aja deh. 10 ini kita simpan dalam program 10A. Nanti kalau Anda betul-betul praktikum ini diganti 10A saja biar terdokumentasi begitu ya. Program 10 yang tadi tetap terdokumentasi. Nah, ini jawabannya ini pakai minus yang dimodifikasi. Ini tanda petiknya juga dirubah. Ini dirubah. Jawab, oh saya kira sudah jalan ini. Kita simpan. Kemudian kita chmod-nya jangan lupa. Chmod proc 10 A 10A kecil. Kemudian kita jalankan proc 10A. Proc 10A. Ketemu. Nah, jawabannya Y. Itu ada di JWB. Kita echo dolar JWB. Jawabannya adalah Y. Apapun jawabannya dia masuk ke Y di sini. Read jawab gitu ya. Oke, jalankan program 10. Sudah selesai. Kita masuk sekarang ke percobaan yang ke 15. Do dan ini untuk mengulangi berapa kali? For nama in Bambang Hari Kadir berarti 4 kali ini. Ini akan coba kita lihat PDF-nya. PDF-nya kita kerjakan yang percobaan 15 pertama. Copy saja. Salin. Kemudian kita ke gedit. Kita tambahkan program yang ke-11. Ini yang perlu dirubah, tanda petik. Tanda petik, kita simpan ke program yang ke-11. Echo dia akan diulangi sebanyak nama adalah Bambang, nama Hari Kadir Amir, begitu mestinya. Coba kita masuk ke sini. Kita chmod plus X dari proc yang ke-11 .sh. Kalau sudah kita jalankan titik nama adalah Bambang dan seterusnya. Artinya diulangi do sampai dan diulangi nama ini dolar berarti nama in berarti Bambang dan begitu ya. Jalankan sudah program 12 sekarang. 12 ini berisi konstruksi for in wildcard. Wildcard itu tanda bintang ini. Pada program ini kan menampilkan nama file yang berada di current directory. Jadi nama file echo $f itu nama file dari semua file yang ada di directory itu. Coba kita jalankan. Oh ya, keliru lagi. Ini harus di
PDF yang ada di sini. Kemudian kita copy nomor 5 itu. Sorry, bukan nomor 5 ya. Kita baru sampai nomor 3. Saya salin, kita ke gedit, kita tambahkan program, kemudian for do echo ini dikasih gini biar jalan. Kita simpan ke program 12. Program yang ke-12 ya. Kemudian kita balik lagi ke sini, kemudian jangan lupa di chmod program yang ke-12. Kemudian kita jalankan program yang ke-12, hasilnya seperti apakah? Jadi do echo berarti nama file semua yang ada di direktori kita. Ini kan sama dengan kalau kita perintahkan ls kan ls min a saja, min l saja biar kelihatan sama. Lebih nama-nama program, tapi kalau yang ini yang ditampilkan hanya namanya saja. Atributnya tidak ada. Nomor 5, modifikasi file prog12 program menampilkan long list dari file mempunyai ini tadi perintahnya ls-l dari file tersebut. Kita modifikasi echo-nya do dan ini bukan kita perintahkan ls -l $f. Jadi menampilkan nama filenya, file yang ada di sini, setiap file yang ada di sini masuk, kemudian kita tampilkan, jadinya kita sama dengan perintah ls-f. Ini kalau kita jalankan, sama dengan perintah ls-l gitu ya. Tapi dia sebenarnya prosesnya beda, dia dibaca per file dan ditampilkan. Itu nomor 15, sekarang kita ke nomor 16 do dan. Kita pakai program yang nomor 13, kita ambil dari PDF yang nomor 16. Ini pilihan do dan. Percobaan 16, VI bin nomor 13, pilihan 1. While pilihan jika pilihan 1 sampai 4 break keluar, program berlanjut setelah break gitu ya. Pilihannya harus ada 1 di antara 4 itu ya. Ini do artinya kan do while selama pilihan di antara 4 maka dia dikerjakan ini. Kalau pilihan lebih dari 4 maka dia akan keluar. Nah, kita jalankan programnya. Kurang ke bawah ya. Ini kita salin, kita masuk ke gedit atau penyuting tadi. Kita buatkan program baru. Jangan lupa mengedit tanda petiknya. Kita simpan dulu ke program 13 biar enak. Nah, ini kan langsung ada tanda yang berbeda. Jadi kalau kita salah mana bisa lebih terbantu dengan adanya warna yang berbeda begini. Echo pilihan, echo pilihan. Nah, ini mestinya satu baris. Kemudian pilihan read, nah ini echo. Ini kalau sudah kita simpan, lalu kita kembali ke komen. Dari komen kita ganti chmod yang program 13.
Kemudian kita jalankan program yang 13. Nanti ada pilihan not NE-nya. NE-nya tadi minusnya belum kita rubah. Ini pilihan ini minus ini. Kita simpan. Kembali ke sini. Langsung kita jalankan bisa ya. 13. Ah, pilihan 6 enggak mau, 7 enggak mau, 4 mau. Break di sini selesai. Jadi program ini kalau 1 mau, kalau 9 enggak mau. Kalau karakter yang lain juga tidak mau. Kalau 6 enggak mau, tidak pernah ditemukan. Kalau 2 misalnya, baru 4, break dia. Ini kalau 2, keluar kalendernya. Kalau pilihannya 1, dia mau. Siapa yang aktif? Ini coba kita kembali ke sini lagi. Pilihan 1, siapa yang aktif? Eko siapa yang aktif? Read pilihan. Ini hanya untuk menampilkan Eko saja ya. Pilihan 4, pilihan 1. Eko 1, sudah benar ya, 1, 2, 3. Kalau pilihannya yang lain. Oke. Program sudah jalan, kita ke 17. Modifikasi program 13, pilihan 1. Pilihan 2L1, ini pilihan 1, benar ya, sudah. Yang dirubah adalah if equal 4, break ini tadi. Ditambahkan if equal read, setelah if equal 4, break, then break, VI clear, done. Do while. Oh, ini yang dirubah ini nih, pilihan 1, kemudian ini diganti jadi titik 2. Titik 2, do while, dan kita simpan coba. Kita jalankan. 8 enggak mau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia do while dan enggak berjalan terus-menerus ya. Enggak ada keluarnya. Break-nya kapan? Break-nya ketika sama dengan 4 katanya. Equal minus 4. Coba ini Ctrl C. Ini equal, ininya belum diganti minus, makanya dia enggak bisa keluar. Simpan. Balik lagi. Kita jalankan. 2 enggak mau. 3 enggak mau. 4 keluar. Nah, kalau 4 keluar, jika equal sama dengan 4, maka break keluar di sini. Itu salah satu cara untuk memilih gitu ya, caranya agar pilihannya itu, kalau enggak ya enggak mau keluar. Program 14 berisi instruksi dummy. Untuk instruksi if, dummy itu kosong gitu ya. Nilai masukkan greater than kosong. Ini kita coba kita jalankan saja. Ini programnya berjalan, masukkan nilai read A. Setelah masuk read A, dilihat lebih besar dari 100, maka kosong. Oke, gitu aja, tidak melakukan apa-apa. Dummy. Kita ke Gedit, kita tambahkan program 14. Ini jangan lupa minusnya tanda petik yang dirubah, yang berubah itu ya. Kemudian di sini ada gendernya ini pakai minus. OK-nya juga pakai tanda petik yang berbeda. Then ini dummy saja. Ini
Oke, kemudian kita simpan dengan nama program 14. Kita pilih 4 aja biar gantinya cuma 1. Begitu. Lalu kita ke sini, kita program 14, kita chmod program 14, kita jalankan program yang ke-14. Nah, masukkan nilai. Kalau nilainya 100, 150, nah, dia tidak mengerjakan apa-apa. Ini kalau nilainya 50, maka ada tulisan oke. Kalau lebih besar dari 100, dia tidak mengerjakan apa-apa. Begitu. Ini program sudah selesai, nomor 4 selesai. Program 18. 18 ini buat fungsi. Fungsinya namanya F1 dan dipanggil di dirinya sendiri. Nah, ini program 18 itu ini membuat fungsi, fungsinya namanya F1, kemudian dipanggil di dirinya sendiri. Ini kita taruh di edit. Nah, buat programnya jangan lupa disimpan dulu di program yang ke berapa ini? Fungsi, kemudian disimpan ke fungsi.sh. 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 Tanda petiknya jangan lupa, mesti berubah dia. Ini untuk menampilkan bahwa dia fungsi, jadi program fungsinya itu ini menggunakan fungsi. Echo menggunakan fungsi. Berarti nanti yang dipanggil pertama kali adalah menggunakan fungsi, kemudian F1, F1 ini fungsi F1, F1 dolar tanda tanya. Ini. Kita coba kita simpan, lalu kita kembali ke sini, kita chmod fungsi.sh. Kemudian kita jalankan fungsi.sh, titik, fungsi 2 kali, karena dia dipanggil 2 kali, F1 keluarnya, return-nya kan return 1, maka muncul di sini return 1. Oke, jalan. Nomor 3, fungsi untuk menghitung honor, return fungsi F1, honor ditambahkan. Ya. Ini sebenarnya dimodifikasi, fungsi pada ini dimodifikasi. Kita coba kita modifikasi di tab-nya. Ini yang dimodifikasi return satunya ditambahkan ini. Fungsi 1 ini echo sudah ditambahkan honor. Ctrl Z. Keliru. Yang di copy adalah yang di Debian. Nah, ini. Yang di Debian. Harusnya buat program gini ya. Biar nanti tahu bahwa ini di bawahnya fungsi. Simpan, kemudian kita ke sini, kita lihat, kita jalankan. Nah, fungsi tidak ada bedanya. Oh, di bawah juga harus dirubah. Bawahnya ada F1, kemudian nilai balik adalah dolar tanda tanya. Ini belum kita copy tadi. Nilai balik F1, nah ini belum kita copy. Kita masuk ke sini. Echo-nya tidak ada. Tanda petiknya harus diganti. Kita jalankan. Simpan. Enaknya script gitu, tidak usah compile ya, langsung dijalankan saja. Nah, nilai baliknya
nilai 1000, ada nilai 1000 yang dihitung, yang diberikan pada fungsi ini tadi. Kemudian jalankan fungsi, sudah. F1 menggunakan variabel fungsi dengan memodifikasi fungsi.sh. Tadi sudah nih apa yang ditambahkan. Honor 1000, fungsi ini return honor 1000 echo fungsi, return 1 echo fungsi F1 nilai balik. Honor sudah, yang nomor 5 kan sama seperti yang di depan tadi. Ini kan kita memasukkan nilai 1000 masuk ke honor, honor lokal, ini lokal dikasih lokal. Nah, kalau tadi kan variabelnya jadi variabel global namanya. Lokal, kalau dia dikasih lokal begini apa akibatnya? Kita lihat, mestinya dia nilainya tidak 1000 lagi yang dikembalikan, tidak 10.000 ya, pokok 1000. Nah, tetapi dia nilai baliknya jadi honornya berubah. Ini belum sudah disimpan belum ya? Simpan, ini sudah lokal. Ini coba nilai baliknya fungsi. Nah, honornya jadi tidak ada isinya karena tadi dibuat lokal. Oke, saya kira itu latihan-latihannya. Tinggal tugas Anda untuk, percobaan-percobaannya tinggal Anda melanjutkan di latihan. Latihan-latihan ini dikerjakan sampai selesai, mulai dari 1 sampai ada berapa ini ya? Ada nilai ke-5, kemudian nanti dilanjutkan dengan membuat laporan resmi. Saya kira itu pertemuan kali ini tentang pemrograman shell. Kita akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.